Mensyukuri kegagalan. Mungkin terdengar sedikit aneh ya, kegagalan kok disyukuri. Tapi ini seringkali terjadi pada kehidupan kita. Banyak orang-orang yang hidupnya sudah dalam kondisi baik, mungkin bisa kita katakan sukses. Biasanya dia suka atau gemar menceritakan kegagalan di masa lalunya. Bahkan dia bercerita seakan-akan benar-benar mensyukuri, benar-benar merasa beruntung bahwa dirinya pernah gagal di masa lalunya. Kenapa? Karena dia sadar bahwa kegagalan itulah yang menjadi jalan baginya untuk mencapai keberhasilan. Sering gak sih kita mensyukuri kegagalan dalam hidup kita? Coba diingat-ingat kembali. Karena sering kali apa-apa yang ada dalam kehidupan kita yang saat ini kita anggap masalah, bisa jadi di masa depan itu adalah anugerah, itu adalah keajaiban yang benar-benar kita tunggu-tunggu dalam kehidupan kita. Tapi memang jalannya harus seperti itu, harus dengan satu dua hal yang menurut kita masalah, padahal bisa jadi itu anugerah yang terbesar. Tapi masalahnya kan kita belum tahu. Nah, disinilah ujiannya. Orang-orang yang bersabar, orang-orang yang dia terus berprasangka baik kepada Allah, maka insya Allah ketika masa depannya benar-benar sudah Allah baikkan, dia akan mendapatkan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Pernah gak sih kita bilang, alhamdulillah ya dulu saya ketipu. Coba kalau gak ketipu, gak mungkin bisnis saya segede ini. Alhamdulillah ya dulu saya diselingkuhin tuh sama orang itu. Coba kalau saya gak diselingkuhin sama orang itu, sekarang saya masih sama orang itu. Mana orangnya jelek, ya kan, tukang selingkuh. Sekarang diselingkuhin juga tuh selingkuhannya dulu. Alhamdulillah ya dulu saya pernah disakiti, hingga akhirnya saya kuat, hingga akhirnya saya bisa fokus ke impian-impian saya dengan berbagai macam kebersyukuran lain atas kegagalan dalam hidup kita. Kan Allah sudah bilang, ya enggak, dalam Al-Quran, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yakinlah, Allah sudah bilang bahwa dalam kesulitan ada kemudahan, bersama kesulitan ada kemudahan. Allah ulang ayatnya 2 kali. Ini ayat sepaket gitu loh, ya, gak terpisahkan. Maka jangan fokus ke sulitnya, jangan fokus ke masalahnya, ya. Fokus saja ke hadiahnya, fokus saja ke kebaikannya, karena pasti ada. Siapa yang fokus ke situ, itu yang Allah berikan. Allah kan sesuai dengan prasangka hambanya. Maka jangan jadi manusia yang merugi. Merugi gimana? Ketika datang masalah, ketika datang musibah, yang kita lihat cuma masalahnya, yang kita lihat cuma musibahnya. Padahal Allah udah bilang jelas, bersama kesulitan, bersama ke musibah, bersama masalah ada kemudahannya, ada keberkahannya. Maka yuk kita fokus ke keberkahannya, kita fokus ke kemudahannya. Insya Allah itu yang akan kita dapatkan.